Kami mengajak Anda untuk mengkonfirmasi langsung dengan Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji PHU Ramadan Harisman. Selamat siang Pak Ramadan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, ini berarti sudah fix ya, sudah ada angka yang diketok begitu. Dari segi pelayanan apa yang berubah, Pak? Dari sisi pelayanan tidak ada yang berubah sama sekali. Seperti tahun lalu, semua layanan kami rencanakan minimal sama dengan tahun lalu dan diharapkan kalau ada peningkatan. Oke, Pak, dari kalau misal tidak ada yang berubah dari pengalaman tahun lalu kan ada beberapa keluhan nih Pak soal tenda dan juga makanan begitu. Untuk antisipasinya Pak tahun ini Pak dengan harga tadi ya 55,4 juta tadi. Ya, untuk layanan terutama di wilayah Arafah, Musdalifah dan Mina, rencananya tahun ini kami akan merencanakan kebijakan tanazul di mana sebagian jemaah itu akan langsung dari prosesi Arafah, Musdalifah langsung diarahkan ke hotel-hotel di sekitar Mina. Jadi diharapkan nanti akan sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan di wilayah Mina. Sedangkan untuk konsumsi praktis insya Allah sama dengan tahun lalu, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Oke. Pak Ramadan, kapan deadline pembayaran untuk jemaah ini Pak setelah angkanya diketok tadi? Kami rencanakan dalam beberapa hari ini akan mengajukan usulan Kepres BPH 2025 kepada Presiden dan semoga penerbitan Kepres itu bisa segera terlaksana dan setelah itu kami akan memulai proses pelunasan BP tahun 2025 setelah terbitnya Kepres. Oke, kira-kira kapan ini masih belum tahu Pak, nunggu Kepresnya ya? Nunggu Kepresnya, semakin cepat Kepresnya nanti bisa terbit, insya Allah 1 hari setelah Kepres terbit, kami akan melaksanakan pelunasan tahap pertama. Oke, Pak Ramadan, apakah harga ini berlaku untuk semua daerah sama Pak? BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR kemarin itu adalah harga rata-rata. Jadi kenapa rata-rata? Karena besaran BP yang dibayar jemaah itu tergantung embarkasinya, Pak. Jadi kalau embarkasinya semakin dekat ke Saudi, misalnya Aceh, tentunya akan lebih murah dibandingkan kalau jemaah yang berangkat dari Jakarta. Jadi tidak sama. Jadi harga yang ditetapkan kemarin adalah harga rata-rata. Oke, nanti itu penambahannya tetap akan dibebankan ke jemaah ya Pak? Jadi BPIH secara keseluruhan itu besarnya 89.410.258,79 rupiah itu rata-rata dan itu dibagi dua. Pertama BP itu yang dibayar langsung oleh jemaah besarnya itu 55 juta rata-rata ya, sekali lagi rata-rata 55.431.750,78 rupiah dan selebihnya itu sebesar 33.908.508,01 rupiah itu berasal dari nilai manfaat hasil investasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Oke, Pak Ramadan, maaf izin Pak. Tapi nanti ketika tadi disebutkan bahwa ini harga rata-rata, kemudian berdasarkan embarkasi jauh dekatnya, nanti ketika ada penambahan untuk BP-nya sendiri itu tetap akan dibebankan ke jemaah, begitu ya Pak ya? Tidak ada penambahan BP lagi Pak. Jadi nanti kita di Kepresnya nanti akan ditetapkan besaran BP masing-masing embarkasi. Jadi yang ditetapkan kemarin itu sekali lagi itu biaya rata-rata. Dan kalau biaya rata-ratanya 55 juta, 55,4 juta untuk secara rata-rata, dapat dipastikan Aceh itu pasti lebih rendah dari 55 juta. Okay. Dan untuk yang di Makassar bisa jadi akan di atas 55 juta karena kita mengambil harga rata-rata. Oke, Pak Ramadan, sedikit tahun ini kita ada kabar baik ada dengan penambahan maskapai begitu Pak ya untuk membantu pelayanan haji. Ini bagaimana bisa untuk menurunkan harga tapi pelayanannya tetap terjaga Pak Ramadan?
Sekali lagi, kami punya standar untuk pengadaan jasa transportasi udara jemaah haji reguler Indonesia. Kita atur di keputusan Menteri Agama, standar yang harus dipenuhi oleh para maskapai. Jadi tidak ada lagi istilah LCC di sini, karena kami punya standar. Ada 2 kali makan, 1 kali snack selama perjalanan, kemudian bagasinya juga kita atur jumlahnya sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi insya Allah dengan adanya penambahan maskapai ini secara kualitas tidak akan berkurang sama sekali. Tapi dari sisi biaya karena ada kompetitor sehingga ada opsi kita untuk memilih biaya yang lebih terjangkau. Tapi secara kualitas kami pastikan tidak akan berkurang seperti tahun lalu karena kami punya standar yang sama. Baik, baik. Pak Ramadan, saya harus menanyakan ini. Dengan tim pengelolaan haji di tahun ini ya Pak, di 2025, dengan adanya maskapai penambahan baru ini, bagaimana supaya tidak terulang lagi kejadian tahun lalu Pak, di mana ada yang satu telat maskapai sehingga jemaah sampai 11 jam menunggu begitu Pak? Baik, kami belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Dari awal kita sudah memulai proses ini dan para maskapai yang akan ditunjuk nanti telah menyiapkan rencana aksi mereka masing-masing, termasuk menyediakan pesawat-pesawat cadangan. Sehingga nanti diharapkan, insya Allah kita berdoa bersama, kejadian delay atau di luar dari apa yang kita jadwalkan itu bisa kita minimalisir di tahun ini. Jadi kami bekerja bersama dengan para maskapai untuk menyusun jadwal dan menyampaikan kepada otoritas terkait di Saudi terkait penjadwalan tersebut. Baik, baik. Pak Ramadan, dalam rakor tadi dengan Komisi 8 ini disebutkan bahwa dari DPR minta juga nih supaya setidaknya adalah kuota tambahan untuk yang lansia begitu ya Pak, karena banyak sekali lansia kita. Nah, kondisinya kan kita tahu nih Pak, Armusna, Mina itu gitu-gitu aja, nggak mungkin ditambahin toilet, tidak mungkin ditambahin tenda begitu. Bagaimana mengatasi ini Pak? Tadi sempat kami sampaikan bahwa kami akan melaksanakan kebijakan tanazul. Tanazul tadi para jemaah yang berada di Arafah nanti mabit sebentar, murur istilahnya di Musdalifah, mereka juga langsung akan dibawa ke hotel-hotel di sekitar Mina. Nah, harapannya dengan adanya kebijakan tanazul ini kepadatan di Mina itu akan sedikit terurai. Dan kalau ada tambahan kuota, nanti kami hitung kembali apakah tambahan kuota itu juga bisa kita aplikasikan juga ke kebijakan tanazul. Jadi harapan kami, mohon doanya, kami bekerja bersama dengan Badan Penyelenggara Haji, serta dukungan penuh dari Komisi 8 DPR RI agar kebijakan yang kami rencanakan tahun ini bisa sedikit mengurai kepadatan yang ada di Mina. Oke. Pak, nanti bagaimana Pak prosedurnya Pak untuk tanazul ini? Siapa yang bisa di hotel, siapa yang di tenda nanti? Ini masih kami bahas bersama dengan seluruh unit terkait baik di Indonesia maupun rekan-rekan kami di Arab Saudi, termasuk dengan Kementerian Haji Arab Saudi, bagaimana kebijakannya. Karena kalau dengan kondisi sekarang memang kepadatan tidak bisa terelakkan, dan bagaimana nanti kebijakannya, apakah berdasarkan kloter atau berdasarkan usia atau berdasarkan kondisi kesehatan, itu masih terus kami godok kebijakannya. Tapi kami dengan kebijakan ini diharapkan sekali lagi kepadatan di Mina itu bisa terurai. Oke, baik. Pak Ramadan, terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan ke pemirsa Pak, mungkin yang hari ini akan berangkat, sudah masuk ke daftarnya begitu ya, dan sambil menunggu untuk kepresnya. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu jemaah calon haji, alhamdulillah persiapan haji sudah kami persiapkan dengan baik. Mohon Bapak Ibu juga mempersiapkan fisik masing-masing, karena haji sekali lagi tidak hanya ibadah ritual tapi juga ibadah fisik. Mohon bisa dijaga kesehatannya dan disiapkan juga nanti untuk proses pemeriksaan kesehatan untuk istitoahnya, serta menjaga terus kesehatan sehingga nanti kita bisa melaksanakan haji dengan kondisi yang bugar, dan insya Allah semuanya mendapatkan pahala haji yang mabrur. Amin. Amin, amin, amin. Direktur Pengelolaan Biaya Operasional Haji PHU, Ramadan Harisman, Bapak terima kasih atas penjelasannya di Metro Siang.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.